Ya, halo, selamat malam semua, sahabat Sabda. Kembali lagi hari ini di Sabda Youth. Malam hari ini kita masuk episode yang ke-18 dari Sabda Youth, di mana perkenalkan saya Tian. Hari ini akan bertugas sebagai host dan juga nanti akan ikut berdiskusi juga dengan teman-teman yang lain terkait dengan topik pembahasan Sabda Youth malam hari ini, yaitu Me and My God. Oke, gak sabar ya teman-teman untuk kita sama-sama berdiskusi. Aku juga mengajak teman-teman semua untuk bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa kita sama-sama berdiskusi terkait dengan topik malam hari ini. Oke, saya akan mengundang teman-teman saya pada malam hari ini. Tapi sambil menunggu teman-teman dengan program dari Sabda Youth ini. Jadi Sabda Youth itu sebenarnya fokusnya itu adalah kita akan ngobrol bareng terkait dengan kehidupan anak muda, yang anak muda Kristen terutama, yang pasti back to Bible, yang Alkitabiah. Dan visi dari Sabda Youth ini jelas adalah untuk mempersiapkan anak muda untuk hidup menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Jadi memang fokusnya atau topik yang kita angkat adalah yang relevan dengan anak muda saat ini, karena tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak muda ini. Oke, sudah ada teman saya, sudah ada Kak Santi dan juga Kak Tera. Sambil menunggu satu lagi teman saya, mungkin dari Kak Santi dulu boleh perkenalan. Ya, halo teman-teman semua, selamat malam. Ya, saya Santi, saya terlibat di pelayanan Sabda. Senang bisa bertemu teman-teman di Sabda Youth malam ini. Ya, oke, terima kasih Kak Santi. Boleh lanjut perkenalannya dengan Kak Tera? Ya, halo teman-teman, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Tera, saya mahasiswa STT Baptis Bandung dan saat ini juga sedang magang di Sabda. Ya. Ya, oke. Ya, jadi Kak Tera ini memang baru di Sabda bergabung sebagai teman magang yang berapa tadi Tera? 2 bulan ya? Selama 2 bulan di selama 2 Sabda. bulan. Dan sekarang sudah masuk 1 bulan ya, berarti tinggal 1 bulan lagi. Belum, ini kurang lebih. masih masuk minggu yang ketiga. Minggu ketiga, oke. Ya. Jadi harapannya Kak Tera bisa banyak bantu Sabda juga. Nah, ini sudah ada Kak Rey. Halo. Host kita. Host kita yang sebelum-sebelumnya, tapi hari ini hostnya saya. Tapi silakan Kak Rey boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat malam semua. Aku Rey, yang biasa menemani juga. Kali ini bertukar tugas. Dan malam hari ini, kalau teman-teman lihat brosur kan harusnya Kak Yeriko ya, tapi karena memang ada kendala, jadi ya kita doakanlah supaya Kak Yeriko baik-baik aja, keluarganya khususnya yang sakit. Jadi ya seperti firman Tuhan bilang lah, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Yaitu perkenalan singkat dariku. Thank you. Iya, malam hari ini memang Kak Yeriko sedang berhalangan hadir, jadi mungkin nanti kita bisa sama-sama doakan untuk kerabat dari Kak Yeriko ini. Mungkin sambil menunggu juga ini, saya mengajak teman-teman lain juga boleh bagikan malam hari ini linknya kepada teman-teman yang lain. Sambil mungkin kita akan sapa-sapa beberapa teman-teman sahabat Sabda yang sudah join pada malam hari ini. Aku lihat beberapa teman-teman yang setia seperti Kak Rode, terus juga ada Ibu Joy, terus ada Kak Mercy juga. Mungkin dari teman-teman yang lain kenal dengan yang sudah masuk atau datang malam hari ini, boleh disapa? Ya, Oke, ada. Ya. Silakan Mbak Santi. Iya, tadi ya udah cukup banyak, ada Kak Roma, ada juga Teresia, ada Kak Joy Jessica. Tadi kayaknya ada temanku juga, mana ya? Yang mana, Mbak? Oke, lanjut dulu aja, Rey.
Ya, itu ada komentar sih, lebih tepatnya ada Kak Rode, Kak Joyce, Joy, Shalom itu Kak Rode, halo semua, halo, dan juga ada Kak Tere yang menyapa, Kak Tian, Kak Tera, Kak Santi, dan Kak Re, halo semua. Oh ya, dari Kak Joy juga ini minta doakan Joyce dalam pekerjaan dan pelayanan. Nanti kita doakan bareng-bareng. Kita diskusi dulu sepertinya lebih baik. Oke. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, sudah waktunya juga, sudah jam 7:06. Kita akan mulai Sabda Yud kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Kak Tera untuk bawa kita dalam doa, membuka Sabda Yud malam hari ini sekaligus mendoakan kerabat dari Kak Yeriko. Oke, siap Mas Jan. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Engkau telah menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memulai Sabda Yud kami pada saat ini ya Tuhan, dan kiranya apa yang kami bahas pada saat ini menjadi berkat bagi banyak orang yang menontonnya Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih khusus kami berdoa buat Kak Yeriko yang saudaranya atau kerabatnya sedang sakit ya Tuhan, Engkau yang selalu bercampur tangan, Engkau yang menyertai dan Engkau yang selalu menolong. Inilah kami pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa atas kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Tera untuk doanya. Ya, malam hari ini kita akan masuk ke topik yang baru. Tapi kalau kita boleh ingat lagi, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan biblical literacy atau melek Alkitab atau literasi Alkitab. Nah, untuk teman-teman yang mungkin hari ini hadir, tapi mungkin minggu lalu nggak sempat hadir, nggak sempat melihat, itu nanti teman-teman silakan melihat arsipnya di link yang nanti akan dibagikan oleh admin, atau tadi sudah sempat dibagikan. Jadi untuk bisa tahu dan juga bisa relate dengan apa yang kita bicarakan atau diskusikan malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu Me and My God. Jadi satu topik yang sebenarnya sangat menarik ya, terkait dengan bagaimana kita dan juga Tuhan kita. Nanti kita akan bahas banyak hal terkait dengan ini. Nah, oke. Untuk yang pertama terkait dengan pembahasan malam hari ini, mungkin yang paling dasar dulu kali ya, terkait dengan kata-kata Me and My God gitu. Kira-kira kalau mendengar kata Me and My God itu apa yang terlintas atau terbesit di pikiran dari teman-teman gitu. Ini bukan hanya tertutup untuk teman-teman yang ada di sini, untuk Kak Tera, untuk Kak Santi, ataupun untuk Kak Re saja, tapi saya juga mengajak teman-teman yang lain yang saat ini mengikuti juga silakan beri komentar di live chat saat ini, apa yang langsung terbesit atau terfikirkan ketika teman-teman mendengar kata Me and My God. Oke, aku dulu ya. Nanti teman-teman silakan nyusul, khususnya yang nonton malam hari ini. Nah, ketika aku dengar kata-kata Me and My God ini, ada kesan yang sangat dekat gitu. Karena ada, kalau dalam bahasa Inggris kan my berarti kepemilikan ya, itu punyaku gitu, ibaratnya kan gitu. Jadi ketika mendengar dua kata ini, aku secara pribadi berkesan bahwa ini tuh Tuhanku, dan ya harusnya berarti ada kedekatan antara aku dan Tuhanku ini, karena Tuhan ini sifatnya yang sesuai tema itu kepemilikanku, lagi kumiliki, atau bahkan sebaliknya aku dimiliki Tuhan. Jadi ada kedekatan di situ. Itu kesan yang aku dapat sih dari kata ini. Gimana teman-teman yang lain? Kalau saya sendiri sih, kesan pertama saya ketika mendengar kata itu, yang terlintas dalam pikiran saya adalah ini tentang saya dan Tuhan gitu. Terus bagaimana hubungan atau relasi saya dengan Tuhan, tentang bagaimana saya bukan hanya sekedar berbicara tentang Tuhan saja kepada orang lain, tapi bagaimana saya sering ngobrol dengan Tuhan gitu. Jadi yang pertama ketika saya mendengar kata Me and My God itu, ini benar-benar lebih ke berfokusnya hanya aku dan Tuhan saja dan tidak ada orang lain. Gitu sih menurut aku. Ya, kalau aku ketika memikirkan dua kata ini tuh yang terbersit langsung tuh tentang berdoa ya, karena sejak kecil tuh sebenarnya
mudah sekali gitu orang tua itu bilang, ayo ngobrol dulu sama Tuhan, ayo cerita dulu sama Tuhan. Ya, jadi ketika ibu gitu bilang, ayo kamu udah cerita belum sama Tuhan gitu. Hari ini tadi ngapain aja gitu. Jadi bagi aku ketika me and my God gitu, ya aku ngobrol sama Tuhan gitu. Berarti ketika aku ngobrol sama Tuhan, berarti kan aku kenal gitu sama Tuhan kan. Paling nggak tahu gitu Tuhan itu siapa. Jadi bagi aku ya selain mengenal, ya pasti juga setidaknya gitu ya tahu gitu siapa Tuhan gitu. Tapi ya memang ya karena berdoa kan juga nggak waktu kecil aja kan ya sampai sekarang. Jadi aku pikir itu jadi satu progres juga untuk kenal Tuhan. Ya. Ya, aku setuju juga dengan yang disampaikan oleh Kak Santi gitu terkait dengan apa namanya relasi dan juga apa ya, ya berdoa gitu. Tapi satu hal juga yang aku langsung terbesit itu terkait dengan kesatuan gitu. Karena itu kan menggunakan kata N gitu. Kalau N kan kalau di pemrograman tuh artinya nggak bisa salah satu, jadi harus dua-duanya gitu. Dan ini menyatakan juga tentang kesatuan di mana aku dan ini juga tadi nyangkut dengan kepemilikan juga my God, bukan your God atau siapapun itu, tapi ini menyangkut pribadi yang dimana kita punya kesatuan dengan Tuhan gitu, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita berelasi gitu. Nah mungkin aku ya silakan Kak Rey. Ya, setuju dengan teman-teman, apalagi Mbak Santi tadi bilang ya, udah ngobrol belum sama Tuhan, udah cerita belum sama Tuhan. Itu pengalaman yang menarik sih. Ya, untungnya Mbak Santi punya sosok orang tua yang menggambarkan Allah sebagai teman, sebagai sosok yang lebih personal, yang lebih dekat gitu. Jadi anak pun ketika berdoa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, tuh kesannya lebih benar-benar dekat, intim gitu. Nah, sedangkan aku secara pribadi ya lebih sering ditekankan doa gitu. Walaupun dijelaskan doa adalah ngobrol, tapi penekanannya kan beda sifatnya. Nah, aku menarik banget dengan apa yang disampaikan Mbak Santi tadi. Itu aja sih mungkin. Kalau aku juga sih menarik juga yang dibilang Kak Santi tentang berdoa. Bahkan sebelumnya sih aku nggak pernah terpikir sih bahwa akan membahas topik ini sebelumnya, me and my God. Yang saya tahu ya aku dan Tuhan ya begitu, aku berdoa, baca Alkitab, dan berbicara atau sharing tentang Tuhan kepada orang lain sih. Bahkan kalau misalkan bisa dibilang itu jarang ngobrol sama Tuhan gitu. Kadang-kadang nggak tahu relasinya seperti apa dengan Tuhan. Itu sih. Ya, kalau aku sendiri mungkin kalau kesan pribadi juga sih ya terkait dengan hal berdoa tuh ya dulu memang apa ya kesannya tuh karena aku menganggap Tuhan adalah tahu segalanya tentangku, jadi malah kesannya tuh nggak usah berdoa pun Tuhan tahu gitu. Tapi semakin lama kan semakin ditekankan gitu bahwa kita berdoa itu bukan karena Tuhan ingin tahu apa maksud kita gitu, tapi kita lebih ke terkait dengan kita berserah ke Tuhan, kita percaya kalau Tuhan itu ada dan selalu menyertai kita. Ini itu sih. Sepakat. Ya, mungkin ini ada satu tanggapan juga sih dari Kak Joyce. Ini terkait dengan yang tadi kita bicarakan juga. Kalau menurut Kak Joyce di sini dikatakan tentang me and my God, artinya kita selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan di mana kita saling menyatu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan melalui doa. Ya, setuju dengan yang Kak Joyce katakan. Mungkin dari teman-teman lain juga silakan boleh komen terkait dengan apa yang langsung terlintas di benak teman-teman ketika mendengarkan me and my God. Nah, mungkin kalau tadi kan kita bahas tentang apa itu me and my God. Tapi mungkin terkait dengan hal ini juga, apakah teman-teman sebelumnya pernah mungkin mendengar gitu atau mungkin pernah bahkan membaca buku atau lain sebagainya terkait dengan me and my God? Oke, boleh dariku lagi lah. Kalau mendengar kata istilah ini ya, mungkin Tera tadi juga sudah pernah sudah sampaikan, nggak nyangka kalau pembahasannya me and my God. Karena cenderung tuh orang bahas paling relasi kita dengan Tuhan atau langsung spesifik itu apa namanya? Tuhan adalah sahabatku, Tuhan adalah gembalaku, gitu-gitu.
Jadi lebih ke pribadinya Allah dengan bagaimana kita manusia. Tapi ini lebih intim lagi, dan kurasa kata ini memiliki dua kata kunci ya, me and God gitu. Jadi aku dan Tuhan. Dan yang paling menarik ya itu Tuhan itu kepemilikan, rasa memilikinya itu ada gitu. Dan itu sangat luar biasa tema malam hari ini untuk kita diskusikan, dan itu harusnya menarik juga untuk teman-teman di rumah. Itu sih. Iya. Ya. Oke. Ini juga aku mau bacakan satu tanggapan juga Kak Ray dari Kak Anju ini. Dikatakan kalau topik yang sangat menarik, kalau saya hal yang terbesit dalam pikiran itu adalah relasi yang intim dengan Tuhan. Dan dalam relasi itu ada hubungan dua arah antara Tuhan dan juga saya. Ya, setuju sih. Di sini penekanannya bukan hanya relasi, tapi kalau kita lihat relasi kan memang itu adalah hubungan timbal balik gitu. Kalau nggak hanya satu arah kita ke Tuhan, atau mungkin seringnya adalah Tuhan ke kita gitu. Tapi ini ditekankan gitu kalau kita harus komunikasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan pun bisa komunikasi dengan kita. Ya mungkin itu yang sebagai dasar sih sebenarnya untuk teman-teman bisa mengerti untuk topik malam hari ini terkait dengan me and my God. Jadi ada dua kunci. Yang pertama itu terkait dengan diri, me, dan juga yang kedua adalah God, my God. Jadi me and my God. Jadi teman-teman ingat dua kata kunci ini ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Ya, dari aku ya Mas Tian masih agak sedikit bingung dari sharing teman-teman tadi. Ada yang bilang ini tentang hal berdoa, bagaimana aku sering ngobrol sama Tuhan. Nah, dalam hati saya sendiri tuh masih bingung sih, dan masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau misalkan pun ada yang tanya ke aku gitu, ke saya pasti akan jawab. Kalau misalkan ada yang tanya bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, ya pasti akan saya jawab, ya saya baik-baik dengan Tuhan, dan hubungan saya dengan Tuhan itu ya baik, seperti itu. Tapi sejujurnya saya masih kurang paham gitu, apa itu sebenarnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah hubungan pribadi dengan Tuhan itu seperti hubungan orang tua, ayah dan ibu kepada anaknya, atau misalkan seperti hubungan suami istri gitu. Ya, aku mulai dari aku dulu ya, coba. Ya, ini menarik sih pertanyaannya terkait dengan relasi juga atau hubungan gitu. Kalau pandanganku memang aku lihat terkait dengan hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan orang tua dan juga ayah gitu, tapi lebih dari itu gitu. Maksudnya kita melihat entitas dari Kristus itu sendiri bukan hanya satu sosok yang bisa dikaitkan dengan dia gitu, tapi banyak sosok gitu. Salah satunya yaitu hubungan antara bapak dan juga anak gitu. Itu yang sebenarnya jadi poin plus terkait dengan relasi kita dengan Tuhan tuh. Tuhan itu memang satu sisi dia adalah Tuhan gitu, tapi satu sisi juga dia adalah bapak kita. Dia yang selalu perhatian dengan kita, dia yang selalu mengerti segala kebutuhan kita. Ya layaknya orang tua ke anak gitu, kasihnya kan nggak pernah berkesudahan gitu, bahkan sampai mau akhir hayat pun tetap akan memikirkan anaknya gitu. Ini tuh. Ya, kalau dari saya tuh sebenarnya Alkitab sendiri itu sudah banyak memberikan ilustrasi ya bagaimana hubungan Allah dengan kita gitu. Jadi kalau tadi Tian sebutkan salah satunya tuh ayah dengan anak gitu, bapak dengan anak gitu. Ada juga gembala dan juga domba, terus juga tuan dan juga hamba. Terus kalau misalnya ini ya di Yohanes tuh Tuhan sebagai pokok anggur, kita sebagai ranting-rantingnya. Ya aku pikir Alkitab tuh cukup kaya gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi satu kesempatan juga gitu ya buat kita untuk menggali setiap relasi ini gitu. Jadi saya pikir relasi bapak dengan anak pasti di sana kasih itu sudah sangat terlihat jelas gitu di sana, karena kan nggak mungkin seorang ayah nggak mungkin tidak mengasihi anaknya gitu, pasti mengasihi. Nah ini pasti akan bisa kita gali lebih dalam lagi, kasih seperti apa nih, apakah kasih yang kalau kita minta apa aja dikasih, atau kalau kita salah ya nggak apa-apa, atau aku mengasihi, atau justru di dalam kasih itu juga Tuhan punya satu ketegasan gitu kan, nggak mungkin juga ayah nggak punya ketegasan gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi ya Alkitab sendiri cukup banyak memberikan ilustrasi relasi ini. Itu aja sih.
Ya, boleh aku sedikit nambahi, yaitu tadi melengkapi sih lebih tepatnya. Bahwa memang Alkitab itu banyak menggambarkan relasi antara manusia dengan Allah ya. Bahkan raja dengan hamba itu juga bisa. Yesus adalah raja, kita anggap raja. Cuman ada beberapa, ya mungkin udah agak lama, tahun lalu, 2-3 tahun lalu ada yang manggil Yesus itu abang gondrong gitu. Jadi mungkin karena saking dekatnya mungkin ya. Tapi itulah relasi antara manusia dengan Allah gitu. Jadi memang di Alkitab sendiri banyak menggambarkan relasi seperti Mbak Santi tadi bilang. Cuman tidak ada satu sepertinya ya, kalau aku tidak salah. Kalau salah silahkan teman-teman koreksi juga. Tidak ada satu perintah yang mewajibkan bahwa kamu harus percaya satu, tidak, tapi memang semua itu saling berkaitan. Jadi kalau aku menganggap sih, ketika kita menganggap Yesus adalah sahabat kita, tapi jangan lupa dia adalah Tuhan kita gitu. Dia juga adalah raja kita. Nah, cenderungnya kan manusia zaman sekarang adalah menganggap Tuhan tuh ya udah sahabat toh, makanya sampai kesopanan pun dilupakan, pokoknya attitude-nya jadi kurang gitu ya. Ya, Alkitab nggak menekankan satu, mengamini semua, dia sahabat, dia raja, dia Tuhan, tetap artinya Yesus Tuhan kita itu Allah berpribadi yang tetap bagaimanapun juga harus dihormati. Itu sih mungkin yang mau ku sampaikan. Ya sangat seru sih pembahasan dari teman-teman yang lain bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya sendiri sih, kalau misalkan saya sharing sedikit, hubungan pribadi saya dengan Tuhan itu agak rumit, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kadang itu saya merasa kayak udah jauh dengan Tuhan, terus kadang juga merasa dekat. Malah kalau misalkan dekat, dia dekat banget gitu. Tetapi di balik itu saya merasa hubungan pribadi dengan Tuhan itu memang sangat penting sih. Dan kemudian kalau misalkan kita perlu ketahui bahwa setiap orang itu, ini menurut saya, setiap orang itu punya hubungan pribadi yang berbeda-beda dengan Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu gitu loh, bagaimana hubungan setiap orang itu dengan Tuhan itu seperti apa. Yang tahu hanya pribadi dia dan orang tersebut, atau orang tersebut dan Tuhan saja sih, orang lain nggak tahu tentang kita. Apalagi kan topik kita hari ini, me and my God. Jadi hanya aku dan Tuhan saja, nggak ada orang lain gitu. Ya, mungkin menyambung juga dengan yang tadi digumulkan oleh Kak Tera juga. Ini ada teman kita, Kak Aditya. Ini dia bicara tentang relasi dengan Tuhan. Tidak selalu kita me and my God. Kadang ada juga masanya kita me or my God, bahkan me versus my God. Pergumulan tiap hari nih. Mungkin bukan cuma pergumulan dari Kak Aditya aja, mungkin pergumulan dari kita juga gitu. Kadang memang di sini makanya malam hari ini kita tekankan terkait dengan ada kata N gitu kan, me and my God gitu. Karena memang kecenderungannya adalah terkadang ketika kita di bawah itu kita bahkan nggak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu di mana? Tuhan itu kemana? Atau Tuhan itu apa dan lain-lain gitu. Atau ketika bahkan kita lagi di atas itu yang akan sangat sulit gitu. Ketika kita mempercayai Tuhan, Tuhan itu apakah memang lebih baik dariku atau Tuhan itu ya lagi-lagi itu gitu. Makanya kecenderungannya adalah kita menganggap Tuhan ada atau nggak ada, apalagi ketika kita di atas atau di bawah itu sangat sering gitu. Makanya perlu kita menjalin relasi dengan Tuhan dengan cara ya kita terus intim dengan Tuhan. Mungkin itu, atau ada jawaban dari teman-teman terkait dengan pergumulan dari Kak Aditya ini? Mbak Santi lebih banyak. Setuju juga ya tadi dengan yang dikatakan Aditya tadi. Jadi mungkin paling sering juga me or my God gitu ya. Karena ya gimana lagi gitu, kita tuh kadang punya banyak keinginan gitu, dan kadang tuh keinginan kita lebih banyak memikirkan diri sendiri gitu misalnya gitu ya dalam keseharian. Ya saya pikir ini satu topik malam hari ini tuh bisa menjadi satu refleksi juga ke kita gitu. Bagaimana selama ini kita itu menempatkan Tuhan gitu. Kalau misalnya gitu ya saya pikir ya berarti selama ini tuh Allah cuman jadi ini aja ya, kalau kita butuh aja gitu.
Kalau pas kita butuh, iya pasti dia akan lebih utama gitu misalnya. Tapi kalau misalnya itu N, itu kan berarti ada satu apa ya, kita itu pasti akan cenderung untuk sama Tuhan terus gitu. Bukan pilihan lagi gitu, tapi itu satu kecenderungan bahwa kita itu memang harus pegangan terus gitu. Harus ikut terus gitu. Itu aja sih, tapi menarik sih memang or itu sering. Ya. Ya, yang sering orang bilang kan roh penurut daging lemah gitu. Akhirnya muncullah pilihan-pilihan seperti itu. Dan terkait dengan hal itu ya, bagaimana kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak jelas ya? Gimana menurut teman-teman ya? Apakah ya itu tadi secara manusiawi kan kita tinggal di dalam daging? Apakah selalu kita jelas? Apakah selalu N? Ya secara teoritis mungkin oke, N. Tapi faktanya tadi yang dirasakan Mas Aditya dan juga mungkin dari kita semua sering sekali or atau versus. Nah, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu tidak jelas atau bagaimana kalau hubungan kita tidak jelas? Atau ada tips teman-teman harus ngapain? Harus ngapain? Ya. Ya, aku pernah baca satu artikel dari John Piper. Ya, judulnya Is My Relationship with God Healthy gitu ya. Jadi itu jadi satu perenungan sebenarnya, artikelnya itu sangat bagus sekali. Nah, salah satunya ini, kenapa kok kita itu merasa kayak hubungan kita sama Tuhan tuh nggak jelas itu. Nah, di artikel itu saya ingat sekali dikatakan bahwa seringkali itu kita seperti kurang menyadari gitu apa yang mendasari relasi kita dengan Tuhan gitu. Ya, di artikel itu sih dikatakan ya bahwa kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Kita diselamatkan. Cuman masalahnya manusia itu kurang menyadari bahwa kita itu sebenarnya butuh itu gitu. Tetapi karena Tuhan sudah memberi itu kadang ya kayak kurang dipedulikan gitu. Padahal ketika kita tahu benar anugerah Allah itu, kita akan tahu gitu seberapa butuhnya kita sama Tuhan. Bahkan kita kalau nggak ada Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu sih kurangnya kesadaran sih akan karya Tuhan yang sudah dilakukan di hidup kita. Itu salah satunya. Ya, mungkin aku juga mau menanggapi kenapa seringnya tuh hubungan kita tuh kadang nggak jelas gitu, terutama dengan Tuhan gitu. Itu mungkin sama kayak ketika mungkin kalau teman-teman mungkin sedang berpacaran atau berteman gitu kan, kadang hubungannya tuh nggak jelas gitu loh. Ini hubungan kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Tapi kan muncul pertanyaan-pertanyaan gitu karena memang dirasa, terutama dari pihak manusia itu sendiri kan memang merasa kalau Tuhan tuh apa namanya ya, tidak ada keterikatan gitu loh dengan Tuhan gitu. Makanya kenapa selalu dipertanyakan hubungannya itu seperti apa. Kalau kita lihat tadi kan di bagian awal itu kita sudah jelas gitu kalau banyak apa Tuhan itu bisa menjadi banyak hal gitu, bisa menjadi Bapa kita, bisa menjadi Tuhan kita, bisa menjadi guru kita dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, dari situ kita bisa tuh menurutku itu bisa menentukan seperti apa hubungan kita ke depannya dengan Tuhan gitu. Ini tuh sih. Ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Kak Nikos ya. Apakah dalam berrelasi dengan Tuhan ini mirip-mirip kayak yang kita sedang diskusikan? Apakah berrelasi dengan Tuhan bisa ups and downs? Kalau iya, bagaimana cara menghadapinya? Nah, kalau dariku tadi ya, Mbak, serupa dengan Mbak Santi tadi, memang sering sekali kita yang tidak menyadari. Gitu. Jadi, ya naik turunnya hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan tuh cenderung sebetulnya nggak tergantung daging ya, tapi seringnya kita menuruti suara-suara kedagingan kita gitu, atau suara-suara pikiran kita yang belum tentu itu kehendak Allah gitu. Jadi ups and down-nya itu kita tuh fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada keadaan. Itu mungkin lebih tepatnya ya. Dan cara menghadapinya ya tidak ada cara lain selain kembali kepada Tuhan. Gitu. Kembali kepada Tuhan dalam artian mulai berrelasi lagi, berdoa dan segala macamnya seperti itu. Itu dari teman-teman mungkin ada yang nambahin? Iya,
Ya, silakan dari teman-teman mungkin bisa sharing juga dari teman-teman yang ikut malam hari ini. Mungkin pernah mengalaminya dan bagaimana cara mengatasi mungkin itu up and down-nya bahkan ketika merasa hubungannya itu nggak jelas dengan Tuhan itu seperti apa cara menanganinya. Dan mungkin sharing dariku juga sih terkait tadi menurutku sangat menarik juga sih terkait up and down gitu. Bahkan aku ingat yang dari Lukas 10 itu yang tentang Marta dan Maria yang ketika melayani Yesus pun Maria sibuk dengan Yesus tapi Marta sibuk dengan berbagai hal yang di belakangnya gitu kan untuk melayani gitu. Tapi dari situ aku sebenarnya lihat gitu, mungkin relate juga dengan tema malam hari ini gitu. Ketika seringnya tuh up and down-nya itu tadi yang Kak Ari bilang gitu, fokus kita salah gitu, fokus kita kadang bukan ke Tuhan tapi mungkin bagian melayani dan lain sebagainya gitu. Dan terkadang ketika kita melayani pun kan pasti ada tenaganya gitu dan seringnya habis. Jadi esensinya itu kita nggak dapat, harusnya adalah kita melayani Tuhan atau fokus ke Tuhan gitu. Tapi kita malah sudah kecapean dulu dengan hal-hal yang kita sudah mungkin kita sedang siapkan gitu. Jadi itu sih aku lihat terkait dengan fokus juga sangat penting sih terkait dengan untuk relasi kita dengan Tuhan. Oke. Ya, Tera. Kalau dari aku sendiri sih, dari pertanyaan dari Kak Nikos ini, cara menghadapinya, satu, saya boleh sharing, kalau saya sendiri sih cara menghadapinya itu satu, tetap berdoa gitu loh. Jangan pernah, kalau misalkan mengalami keadaan yang duka atau duka gitu, ya tetap berdoa sama Tuhan, kemudian baca Alkitab harus, terus merenungkan firman-Nya, dan bukan hanya merenungkannya sih, harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih cara aku untuk menghadapi ketika berhadapan dengan hal tersebut. Gitu. Ya, kalau dari aku, tadi dari awal kita sudah kuat ya membahas tentang relasi gitu. Jadi saya pikir kata berelasi dengan Tuhan ini bukan satu kegiatan atau satu tindakan kita itu yang main-main gitu. Katakanlah di dunia ini aja gitu ya, ada relasi antara ayah atau orang tua dan anak gitu. Nggak mungkin kan hari Senin atau Selasa, oke Ma aku jadi anakmu. Nanti hari Rabu aku nggak jadi anakmu dulu ya, nggak mungkin kan. Terus apalagi kalau misalnya itu suami istri gitu, oke ya kita 3 hari aku jadi istrimu, enggak kan. Jadi saya pikir kata relasi dengan Tuhan ini tuh bukan satu hal yang main-main. Ini ketika kita sudah tahu kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa kita, ya relasi ini tuh akan menjadi satu kehidupan kita sehari-hari. Nggak peduli kita mau dalam keadaan apapun, relasi itu akan tetap ada gitu. Jadi ketika dalam kehidupan sehari, ya gimana caranya gitu supaya kita itu terus gitu melibatkan diri kita itu dengan Tuhan gitu. Ya tadi Tera udah mention ya, berdoa, juga baca Alkitab, ya juga ngapalin ayat, nggak masalah gitu. Tetapi memang itulah cara-caranya gitu, nggak ada cara lain. Itu aja sih. Nah, ya. Aku boleh nyambung ya. Ini dari Kak Joyce juga. Kalau menurut Kak Joyce, Alkitab di sini menggambarkan tentang manusia dengan Tuhan, di mana manusia tidak ada yang sempurna. Manusia berdosa. Ketika manusia melakukan hal yang kurang baik, maka manusia dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengampuni segala dosa manusia. Yaitu bicara tentang memang realita, dan seharusnya seperti itu, kita memiliki hubungan yang jelas dengan Tuhan. Tapi faktanya kenapa kita justru sering memiliki hubungan yang tidak jelas gitu kan? Apa sih pentingnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Mengapa itu menjadi penting gitu? Mungkin teman-teman bisa sharingkan pengalamannya atau pendapatnya, silakan. Ya, bagi aku ya memang sangat penting ya gitu untuk bisa punya relasi dengan Tuhan, karena ya kita berakar gitu ya di dalam Tuhan gitu. Kalau kita nggak punya relasi yang kuat, ya kita nggak akan bisa bertumbuh pastinya. Kita akan kering, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, cuman di sini saya secara pribadi juga ini sih pengen gitu, gimana sih bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan gitu. Ya kita tahu ya, maksudnya iya kita harus
harus dekat sama Tuhan, kita harus tiap hari ketemu Tuhan, begitu. Cuman gimana sih cara membangunnya itu gimana gitu? Ya kadang memang sih rasanya kayak sulit gitu ya. Tadi beberapa juga sudah sempat mention gitu. Nah, cuman gimana nih dari teman-teman sendiri? Ya, mungkin dariku kalau ditanya apa pentingnya memiliki hubungan pribadi, mungkin tadi sih sebenarnya nyambung dengan yang Kak Joyce bilang gitu. Dasarnya kan memang kalau kita lihat, kalau aku secara pribadi juga lihat gitu, kalau hubungan kita tuh bukan kita yang mulai gitu, bukan manusia yang mulai gitu. Bahkan itu adalah inisiatifnya Allah sendiri gitu untuk memiliki hubungan dengan, bahkan itu hubungan dengan yang sudah dia ciptakan gitu. Dia menjalin hubungan dengan manusia, meskipun manusia tadi sudah sempat berbuat dosa, mulai dari yang kejatuhan Adam dan Hawa, mulai Tuhan membangun relasi kembali, itu bukan inisiatif manusia lagi di situ gitu. Itu inisiatif Tuhan untuk berelasi dengan umatnya gitu loh, sampai terus menerus, bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa berelasi, sampai Roh Kudus diturunkan ke kita pun itu kita masih bisa berelasi dengan Tuhan gitu. Aku lihat itu mungkin jadi salah satu hal penting juga sih terkait dengan kenapa kita harus berelasi dengan Tuhan, bukan hanya karena Dia Tuhan kita, tapi Dia sudah berinisiatif gitu untuk menjalin hubungan dengan kita sampai saat ini, sampai seterusnya, bahkan Dia juga menjamin kita akan terus menerus bisa berelasi dengan Dia dengan cara kita berdoa. Mungkin itu sih dariku. Kalau dari aku juga sama sih, itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu atau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan memang sangat penting. Apalagi yang dibilang Mas Dian tadi itu bahwa Tuhan yang inisiatif duluan gitu loh untuk memiliki keinginan dekat dengan kita. Tinggal kita bagaimana respon tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita sama seperti Tuhan punya inisiatif seperti itu, punya inisiatif untuk dekat dengan Tuhan gitu. Terus masih nyambung dengan yang tadi sih, kalau misalkan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu berarti kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bisa aku ajukan pertanyaan, teman-teman ini penasaran juga. Apakah hubungan pribadi itu sama artinya dengan dilahirkan baru atau diselamatkan? Apakah gimana ya? Lahir baru diselamatkan itu berarti otomatis berelasi dengan Tuhan baik, atau harus lahir baru dulu baru bisa berelasi, atau seperti apa teman-teman menurut teman-teman nih? Ya, mungkin ini memang pertanyaannya berat sekali ya Kak Arya. Cuman ya kita berdiskusi aja. Kita kan memang mungkin pendapatku sih terkait dengan hal ini. Menurutku memang kalau terkait dengan lahir baru kan itu apa ya, terkait dengan pertobatan gitu. Tapi aku lihat terkait dengan relasi pun itu nggak harus lahir baru gitu. Mungkin ketika lahir baru itu adalah satu momen di mana kamu tuh benar-benar menyerahkan ataupun fokus terhadap Tuhan gitu. Tapi bukan berarti sebelum lahir baru kita nggak bisa berelasi dengan Tuhan gitu. Kita tetap bisa berelasi sebelum kita lahir baru, saat kita lahir baru, dan sesudah kita lahir baru pun kita tetap bisa berelasi. Mungkin kualitasnya yang berbeda gitu, dan juga tingkat fokusnya juga yang berbeda. Ya itu sih mungkin menurutku. Teman-teman yang lain nih. Tera. Kayaknya punya pendapat yang baik. Atau teman-teman di rumah nih, pendapatnya bagaimana? Tapi ini juga menarik sih, pertanyaan dari Kak Ellen Prawang ya. Kak mau tanya dong, mengapa anak muda sering disebut rentan untuk mengalami kebodohan, Kak? Karena sehubungan dengan tema kita malam ini. Sedangkan firman Tuhan bilang, jangan seorang menganggap engkau bodoh. Wow. Kalau dariku ya, mungkin aku boleh menjawab sedikit lah. Kak, terkhusus untuk Kak Ellen ya, mengapa banyak menganggap orang muda ini bodoh? Karena orang muda tuh adrenalinnya cukup tinggi, jadi rasa ingin tahunya besar dan selalu terpacu dengan hal-hal yang baru. Jadi cenderungnya anak muda, ini mungkin jawaban subjektif ya, berdasarkan aku sendiri. Aku sendiri lebih senang coba-coba hal-hal yang baru karena penasaran. Nah, hal-hal kayak gitu kan terkadang
hal yang sudah banyak kita dapatkan informasinya, itu masih kita coba karena kita sendiri belum coba gitu. Jadi adrenalin itu muncul. Nah, hal-hal kayak gitu kan berarti kita sudah dapat informasi banyak, tapi tetap mencoba kan berarti bodoh. Apalagi kalau hal negatif ya. Nah, firman Tuhan menganggap jangan menganggap jangan seorang pun menganggap engkau bodoh. Nah, itu susah sekali. Tapi itu sepertinya jangan yang Timotius itu kan, jangan menganggap Itu rendah sih sebenarnya. jangan seorang pun menganggap Ya, bukan engkau bodoh, rendah. rendah. Nah, itu dia. Iya. Kalau menganggap bodoh sih, nggak tahu firman Tuhan. Mungkin versi lain ya. Boleh Kak Ellen sharingkan juga? Boleh. Boleh. Tonton gimana nih? Menurut teman-teman sendiri. Ya, menurutku mungkin enggak bodoh ya, tapi bisa jadi ada sisi impulsif gitu. Jadi kan karena suka belajar gitu atau penasaran gitu, jadinya ya ketika melihat sesuatu atau mungkin ada hal yang baru gitu, ya udah langsung gitu. Jadi saya pikir kadang tuh memang pentingnya kita punya relasi dengan Tuhan tuh ya bisa jadi filter sih sebenarnya. Apakah kita akan langsung melakukan atau mungkin kita pertimbangkan atau seperti apa gitu. Itu aja sih. Ya. Ya, mungkin kalau dariku lihat dari itu kan dari 1 Timotius 4:12 gitu, ngelihat kalau konteksnya memang kadang anak muda sering disepelekan gitu, tapi Yesus katakan saat itu dikatakan gitu kalau jangan sekali-sekali kamu lihat dari umur gitu, jangan sekali-sekali kamu lihat karena kamu muda, kamu nggak punya kepercayaan diri untuk bisa mengabarkan Injil gitu. Ini kan konteksnya tetap pengabaran Injil kan kalau dari 1 Timotius ini gitu. Itu juga jadi salah satu hal yang menguatkan relasi sih menurutku, karena ketika kita lihat kita kan selalu Tuhan katakan kita harus selalu belajar dan selalu mau diproses gitu, mau ditempa, mau dibentuk gitu. Nah, itu salah satu proses itu adalah ujung-ujungnya juga akan meningkatkan kualitas kita dengan Tuhan gitu, kualitas relasi kita dengan Tuhan gitu, dimana ketika kita percaya kalau Tuhan ada, itu pasti kan kita pun tahu gitu kalau Tuhan akan selalu mencoba memproses kita dan membuat kita terus-menerus belajar gitu. Makanya kenapa kita juga perlu juga, kalau ini bisa lebar lagi, perlu juga kita dimuridkan dan juga memuridkan gitu, karena setelah proses belajar kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman. Dari situ kita bisa mengajarkan juga ke orang lain gitu. Jadi memang sistemnya akan seperti itu. Itu sih menurutku. Iya, setuju sekali ya. Karena dengan tadi ya belajar, terus kita juga mau berproses, apalagi kita berprosesnya untuk sesuatu yang baik gitu ya, untuk kerohanian kita bisa bertumbuh gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu cara kita sih untuk bisa punya satu kedekatan lebih lagi gitu dengan Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman yang lain gitu? Selama ini gimana gitu cara teman-teman gitu untuk bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Selama ini gimana pengalamannya? Silakan sharing. Kalau pengalaman saya sendiri ya Kak Santi, dari sering-sering teman-teman juga, menurut saya sendiri memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak sesulit apa yang kita pikirkan sih. Kembali dengan bagaimana respon kita kepada Tuhan yang selalu punya keinginan untuk dekat dengan kita, untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita. Lalu kayak seperti yang saya bilang tadi itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama juga seperti Tuhan punya keinginan yang ingin selalu dekat dengan kita? Dan memang menurut saya itu tidak sulit sih, karena setelah kita menjadi anak-anak Allah, maka kita akan menerima Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita. Yang kita lakukan adalah kita harus tetap berdoa seperti yang saya sampaikan tadi, membaca Alkitab, dan yang terutama itu kita memiliki tempat untuk bertumbuh, yaitu gereja yang berpegang teguh pada Alkitab. Dan menurut saya hal itu akan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Ya, mungkin dariku dulu. Kalau aku jadi kalau dengar pertanyaan dari Kak Santi itu jadi ingat satu buku, tapi aku agak lupa judulnya. Itu tuh berbicara tentang karakter dari orang Kristen gitu.
Atau dia tuh sebutkan kalau orang Kristen tuh punya warnanya sendiri gitu. Ada yang warna hijau, warna merah, warna aku lupa beberapa warna gitu. Tapi di situ dijelaskan juga gitu. Maksudnya hijau, maksudnya merah tuh apa gitu. Kalau contoh hijau itu adalah gimana orang Kristen itu memuliakan Allah, memuliakan Tuhan dengan melihat ciptaannya gitu, seperti alam, seperti binatang dan lain sebagainya gitu. Ada juga orang Kristen yang memuji Allah itu dengan cara mengasihi sesamanya gitu. Jadi dari situ tuh aku lihat gitu, memang mungkin kita punya cara kita masing-masing gitu untuk memuliakan Allah, terutama juga untuk membangun relasi kita. Salah satunya kalau aku ingat juga kan, memang kita harus mengasihi Allah seperti mengasihi sesamamu manusia gitu kan, dan itu salah satu bentuk konkret juga gitu. Ketika kita mau menjalin relasi dengan Allah, kita pun harus berbarengan atau paralel, kita juga harus menjalin relasi dengan sesama kita gitu. Contohnya keluarga, bisa juga dengan teman-teman, bisa juga dengan orang-orang yang orang-orang lain dan lain sebagainya. Mungkin dariku itu sih. Oke. Silakan. Mbak Santi dulu deh, silakan Mbak. Ya, aku menambahin aja sih. Sebenarnya tadi Tera bilang ya nggak terlalu sulit gitu ya. Cuman kita perlu ini ya, perlu apa? Selain baca firman, terus doa setiap hari, kita juga bisa loh untuk berkomunitas gitu dengan teman-teman kita. Karena saya pikir kita bisa bersama-sama gitu untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan gitu. Kalau misalnya sendirian gitu, memang sih tidak dimungkiri, kadang kok rasanya agak berat gitu ya, karena sendirian gitu. Mungkin 1-2 hari gitu kita masih bisa gitu punya ini apa komitmen gitu, tetapi nanti setelah itu ya terasa gitu. Jadi ya tidak ada salahnya berkomunitas baik dengan teman gereja maupun teman di sekolah mungkin, dan itu bisa menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan juga. Ya, betul. Komunitas memang sangat penting Mbak Santi, dan itulah sebabnya sering sekali seperti ini pertanyaan sih, cuman jadi bagian dari sudah terjawab juga dari Ibu Joyce. Kenapa ya anak muda sekarang ini tidak peduli dengan ibadah dan tidak fokus dalam firman Tuhan? Nah, terkadang kalau aku soroti dari pengalamanku lah, dari pelayananku juga, itu anak mudanya nggak menemukan komunitas yang baik, yang sehat, sehingga daripada masuk gereja tetap menggibah, lebih baik nggak usah ke gereja gitu kan terkadang. Atau lewat komunitas di gereja, tapi nyatanya hanya kumpul-kumpul, tidak kurang memujinya, hanya fun, sharing-sharing doang tanpa ada firman Tuhan, dan nyanyi-nyanyinya nggak ada sama sekali. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi anak muda nggak peduli dengan ibadah, akhirnya nggak fokus, lebih suka hal-hal yang duniawi lama-kelamaan, karena memang tidak menemukan komunitas yang tepat gitu. Jadi peran orang kedua atau bahkan orang ketiga, keempat, dan kelima di dalam komunitas-komunitas itu sangat penting untuk juga menolong kita, mendekatkan kita dengan Tuhan. Itu sih yang aku melihat masalah itu juga. Ya, mungkin aku juga nambahin tadi salah satu kenapa kok anak muda sekarang nggak peduli, kesannya tuh nggak peduli dengan ibadah dan nggak fokus gitu. Mungkin ya karena satu hal sih, mungkin memang perlu hikmat gitu untuk bisa menggunakan gadget gitu. Maksudnya memang kan sering, terutama karena pandemi kan mau nggak mau mengakselerasi teknologi gitu kan. Bahkan kalau kita ingat kan 2019 dan benar-benar masa COVID itu kan akselerasinya sangat tinggi gitu. Bahkan gereja yang dulu anti sama teknologi pun mau nggak mau harus menggunakan teknologi untuk mereka tetap bisa melakukan ibadah gitu. Dan mungkin salah satu, aku pernah baca juga artikel gitu kan, salah satu dampaknya pasca pandemi ya seperti itu gitu. Ketika sudah nyaman, lebih ke sudah nyaman dengan ibadah online dan melupakan pentingnya untuk kita bisa terikat secara fisik gitu. Maksudnya dengan face to face, dengan komunitas yang benar-benar dia bisa satu tempat gitu, kita ngobrol, kita juga bersekutu dan lain sebagainya. Mungkin aku lihat dari sudut pandang yang lain sih itu.
menarik. Tera nih ada tips kayaknya. Kalau dari aku sih pengalaman juga ya di tempat aku beribadah itu, kenapa kebanyakan anak muda itu tidak peduli dengan ibadah. Satu mungkin ibadahnya yang terlalu monoton sih. Kan sekarang itu anak muda lebih suka kayak yang lebih modern gitu ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan di isi gerejanya orang tua semua ya pasti mereka akan ya yang seperti biasa gitu, nggak ada perubahan yang itu terus, dan itu bikin anak muda jenuh sih karena kurangnya perkembangan, mengikuti perkembangan anak muda sekarang sih. Itu. Ya, ini aku mau bacakan dulu beberapa tanggapan dari teman-teman. Ini ada dari Kak Ellen, ini dia katakan kalau terima kasih Kak, jawabannya super sekali. Itu tadi terkait dengan yang 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Juga dari Kak Joy, juga dia katakan kalau terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kalau untuk teman-teman yang lain juga silakan kalau ingin memberikan komentar, masih bisa ini. Meskipun kita sudah akan mengakhiri, akan selesai untuk Sabda Yud malam hari ini. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari, oke. Ini ada satu tanggapan dari Kak Ellen. Saya tambahin sedikit Kak. Satu, karena kami kadang lebih memilih mengikuti keinginan hati dan juga tergantung pada didikan orang tuanya. Ya, itu juga tadi sempat kami singgung juga sih ya Kak. Maksudnya terkait dengan kita nggak bisa hanya kita sendiri gitu. Maksudnya perlu kita juga bantuan orang lain gitu, kayak komunitas ataupun orang tua yang mensupport juga, ataupun juga teman-teman gitu. Makanya pada dasarnya atau pada faktanya memang lingkungan mempengaruhi bagaimana kita berkembang dan juga kita berproses gitu. Mungkin tambahan dariku itu sih. Atau dari teman-teman lain ingin menanggapi sekalian dari Kak Ellen ini? Mantap sih. Kak Ellen lihatnya lebih kompleks dan mungkin ya. Tapi aku mau mengembalikan sih, karena ini tema kita sifatnya relasi. Ya, pada dasarnya memang kita sendiri yang salah. Dalam artian kita yang tidak meresponi kedekatan Tuhan. Karena memang pada dasarnya kan Allah mau berelasi dengan kita. Walaupun kita sudah berdosa pun, dia mengutus Yesus Kristus supaya menyatukan kita, menyatukan relasi kita, gitu, relasi manusia dengan Allah dikembalikan. Jadi Allah tuh pada dasarnya berinisiatif tinggi, tapi manusianya yang memang tidak meresponi dengan baik, tidak mengimaninya juga, sehingga ketika jauh dari ibadah, jauh dari segala macam, jauh dari relasinya dengan Tuhan, ya salah sendiri. Aku mau kembalikan ke situ sih. Ya, menambah sedikit ya. Jadi kalau kita hari ini belajar tentang relasi dan juga pentingnya relasi dengan Tuhan, ya masing-masing kita gitu bisa ambil langkah gitu ya untuk semakin dekat dengan Tuhan gitu. Ya, saya pikir memang banyak sih kalau mau dikeluhkan gitu ya sekitar kita gitu ya, apalagi gereja gitu banyak gitu. Tetapi ketika masing-masing dari kita mau untuk kembali kepada Tuhan, ya saya pikir dari kita sendiri itu juga bisa jadi berkat gitu bagi gereja gitu, bagi komunitas dan bahkan bagi keluarga gitu ya. Jadi mari kita mulai dari diri kita gitu. Mantap. Oke, mantap teman-teman. Untuk banyak pembahasan kita malam hari ini, kita sudah banyak bahas tentang relasi kita dengan Allah, tentang juga bagaimana cara kita membangun relasi, bagaimana kita berrelasi, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai penutup dari diskusi kita malam hari ini, mungkin dari teman-teman, mulai dari nanti Kak Santi, terus Kak Tera, Kak Ray, terakhir saya, mungkin bisa memberikan closing statement atau beberapa kata-kata untuk teman-teman bisa bawa pulang dan selalu ingat. Ya, dari aku, saya ambil dari Mazmur aja ya. Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, yuk kita jalin relasi dengan Tuhan, kembali sama Dia, dan kita bertumbuh dalam Tuhan.
Kalau dari saya sendiri, pelajaran yang saya dapat dari diskusi kita malam ini itu bahwa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Dan dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu, kita semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, semakin memiliki kepekaan terhadap apa yang Tuhan ingin kita lakukan, dan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi aku itu aja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, hanya dia keselamatanku, kota bentengku, dan perisaiku. Itu juga lirik lagu, itu juga ayat Alkitab. Nah, jadi kalau ketenangan hanya pada Allah, artinya kita harus berelasi juga dengan Allah. Milikilah Allah gitu. Ini Allah meskipun bukan barang ya, tapi ketika kita punya rasa kepemilikan itu kita tanggung jawab, kita akan terus berelasi, karena relasi dengan Tuhan itu kebutuhan, bukan kewajiban. Tuhan berkati. Ya, kalau dariku setuju dengan yang Kak Ari bilang terkait dengan relasi itu. Kalau tadi kita sudah lihat gitu, kalau relasi itu adalah inisiatif dari Allah sendiri gitu, dengan dia untuk menjangkau kita, untuk selalu ada untuk kita dan lain-lainnya gitu. Itu yang mungkin jadi satu pelajaran untukku juga, dan mungkin bisa aku share juga ke teman-teman gitu. Kalau ketika Tuhan sudah berinisiatif untuk mengajak kita berelasi gitu, apakah respon kita gitu? Apakah respon kita hanya kita aku nggak mau, atau mungkin adalah diam aja, fokus pada diri sendiri, atau mungkin yang lebih parah adalah menolak ajakan tersebut gitu. Mungkin ini mungkin apa ya, closing statement dan juga refleksi sih untuk kita semua gitu. Bagaimana cara kita merespon uluran tangan dari Tuhan, apakah mau kita berelasi dengan Dia atau tidak. Ya, mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Kak Rey, untuk juga Kak Santi, untuk Kak Tera yang sudah kita sama-sama berdiskusi dan juga kita sharing terkait dengan topik malam hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir juga, untuk teman-teman 16 orang di sini, 16 orang yang masih stay sampai akhir, puji Tuhan. Dan juga untuk teman-teman tadi yang sudah memberikan tanggapan, memberikan komentar, bahkan memberikan pertanyaan juga. Dari situ kami juga bukan hanya kami, tapi kita juga bisa berdiskusi bersama. Kita bisa dapat hal-hal yang mungkin belum terpikirkan atau mungkin terlewatkan untuk kita pikirkan gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, dan juga saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk Sabda Youth minggu depan. Kita akan masih bahas terkait dengan relasi me and my friend gitu. Jadi untuk hari ini me and my God, dan untuk minggu depan adalah me and my friend. Jadi saya harap teman-teman bisa join juga untuk minggu depan. Kita akan bahas relasi lagi, spesifiknya adalah bagaimana relasi kita dengan teman-teman kita. Jadi silakan teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain juga untuk bisa gabung di Sabda Youth, untuk bisa follow akun Instagram Sabda Resources juga, untuk bukan hanya bisa ikut Sabda Youth aja, tapi juga bisa melihat postingan-postingan yang berkaitan dengan pelayanan, bahan-bahan pelayanan yang Sabda miliki dan juga para mitra miliki. Oke. Sebagai penutup, boleh minta tolong Kak Rey untuk tutup dalam doa. Ya, sekaligus mengingatkan teman-teman bisa sekali kalau mau sharing dengan kami di Sabda Youth, silahkan DM kalau mau, itu sangat terbuka, dan kita punya banyak stok tema, jangan khawatir. Jadi nggak akan habis, jadi tentu sangat terbuka untuk teman-teman semua. Segera hubungi kami, kami tunggu. Oke, kita tutup diskusi sharing kita malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur atas diskusi yang kami sudah lakukan terkait me and my God. Kami semakin dikuatkan, bahkan disadarkan bahwa relasi kami dengan Tuhan merupakan suatu kebutuhan yang memang benar-benar sungguh kami harusnya lakukan, karena memang itu kebutuhan kami. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong. Mungkin masih banyak hal yang
belum kami bahas, belum kami eksplor lebih dalam, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu dengan setiap proses kehidupan kami akan menolong kami untuk semakin memahami betapa pentingnya relasi kami dengan Engkau, dan bagaimana kami membangunnya, Roh Kudus-Mu juga yang akan menunjukkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, baik kami yang berdiskusi maupun teman-teman yang menonton dan turut juga berdiskusi melalui kolom komentar. Tuhan berkati semuanya. Hanya dalam nama Yesus menyerahkan juga aktivitas kami selanjutnya, Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Thank you semuanya untuk waktunya. Sampai berjumpa minggu depan. Thank you. Dadah. Thank you.